Yang pertama, jika kalian mendapatkan frase yang cukup panjang, ini melodi seperti ini, baca dulu melodinya, dirasakan nuansanya mayor atau minor. Caranya adalah dengan melihat dan membaca, melihat simbolnya. Misalnya di sini kita lihat 4 mol. Berarti kemungkinannya adalah As mayor atau F minor. Satu, dibaca. Jika dimungkinkan, maka kita mainkan. Karena untuk bisa memberi akor yang paling tepat adalah merasakan nuansanya. Merasakan nuansanya jelas mayor ya. Ya, itu diperkuat dengan ini 4 mol. Kemungkinannya As mayor. Kita lihat di sini ada bass yang sudah tertulis, ada melodi, dan di situ diperkuat dengan simbol bass berangka seperti ini. Di mana ini tidak ada simbol angkanya. Artinya jika tidak ada simbol angka, maka dipastikan dia adalah dalam posisi dasar. Nah, kalau posisi dasarnya As, sementara ini 4 mol, maka dipastikan itu adalah As mayor. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa memastikan mengisi akornya? Nah, bagi kalian yang sudah hafal dengan trinada, mungkin ini menjadi cara yang cukup panjang dan bertele-tele. Tetapi bagi kalian yang masih berusaha keras untuk bisa memahami akor, ya ini cara ini lazim dan wajib Anda pakai. Caranya adalah dengan membuat urutan akor dari tangga nada yang kita mau berikan akornya, melodi yang kita mau berikan akornya. Nah, ini tangga nadanya As, kita buat urutan tangga nada mayor As, ya. Setelah As tentu di situ adalah bass, ya. Berikutnya adalah C. Setelah C tentu Des, ya. Setelah Des S, ya kan? S, F. Yang ketujuh adalah As. Itu urutannya. Dari sini yang pertama, nada pertama kita buat trinadanya As, karena mayor berarti kita tulis As C S. Paling tidak satu trinada kita tahu ya, As C S. Dah. Nah, trinada berikutnya tersusun dari urutan nada di antara yang sudah kita susun ini. Nah, C, urutan nada berikutnya dalam tangan nada As mayor adalah Des. Setelah Des, S. Setelah S, F. Setelah F, G, ini As, Bes. Berikutnya, nada yang ketiga dari trinada As mayor adalah S. Kita urutkan juga sesuai dengan tangan nada As. Ya, S, F, G, As, Bes, C, Des. Kita sudah dapatkan itu. Nah, sekarang tinggal berikutnya kita buat urutan simbolnya dari 1 sampai 7. Kita lihat hasilnya, urutan trinada yang sudah kita buat ini. 1, ACS itu mayor, sudah jelas. Ya. Berikutnya yang kedua, Des Des F. Nah, itu tentu minor karena trinadanya adalah trinada ters kecil dan ters besar, maaf. Atau queen murni, maka itu minor. Ketiga, CSG minor juga, ya. Kita dapatkan minor. Berikutnya ini Des F As. Akor 4. Nah, akor 4-nya apa? Mayor. Itu berarti sesuai dengan yang kita pahami sejak awal bahwa dalam tangga nada mayor, akor 1, 4, 5 itu adalah akor pokok yang merupakan jenis akor mayor. Ya. Berikutnya yang kelima, tentu tadi sudah disebut mayor, dan yang keenam apa itu? F As C. Minor dia. Dan yang ketujuh adalah, nah kita lihat As, F, oh ini kok As ya, ini salah. F ini G, maaf. Harusnya ini G, Bes, Des. Akor dalam tangga nada As mayor. Dengan cara seperti ini. Jadi jangan malu untuk membuat yang seperti ini bagi kalian yang kesulitan menentukan urutan akor.
Bagi kalian yang sudah hafal, nggak perlu mungkin nulis kayak gini. Tapi bagi kalian yang belum, jangan lupa. Bahkan kalau di dalam pengerjaan kertas tertulis, saya melihat seperti ini, itu menjadi sebuah penanda bahwa kalian memang tahu cara mengerjakan. Kita aplikasikan ya dalam tangan nada ini. Coba as C ya. Kita lihat bass dan melodinya. Sudah ada as C. Utamanya kita lihat bassnya sekarang. Bassnya as. Tanpa ada simbol. Artinya kalau tidak ada simbol, itu berarti dia ada dalam posisi dasar. Nah, sekarang cari akor mana yang posisi dasarnya tonikanya as, bassnya as. Ya, ini dia. Ternyata akor 1. Dengan demikian, as C di sini diberikan akor 1 karena sesuai dengan trinada yang seharusnya. Itu ya. Berikutnya, yang kedua, kita lihat di situ dash, bass, ya, dash, bass ini mengandung dash, bass. Tetapi kita lihat ada simbol 6. Artinya dash itu kalau menggunakan di sini simbol 6 berarti dash adalah ters. Maka cari akor yang tersnya dash. Kita lihat di sini akor yang tersnya dash adalah akor 2. Dengan demikian ini tentunya adalah akor 2 minor balikan pertama. Ya. Berikutnya, ini S tanpa ada simbol bass berangka. Artinya dia ada dalam posisi dasar S-nya. S sebagai bass di posisi dasar kita lihat trinadanya S. Ah, ternyata ini adalah akor 5, maka kita beri di situ akor 5 ya. Berikutnya ini ada as, ada C sebagai bass. Sementara simbolnya adalah 6. Artinya C-nya adalah ters. Cari yang tersnya C. Oh, akor 1. Dengan demikian ini adalah akor 1 mayor balikan pertama. Kemudian bass. Bass. Ya. Bass-nya menjadi bass di mana simbolnya 6. Berarti bass-nya adalah ters. Kita lihat yang bass-nya ters. Akor 7. Artinya ini adalah akor 7 balikan pertama, ya. Akor 7 balikan pertama. Kita lihat 7 di sini adalah diminis, maka kita beri ini simbol diminis. Akor kita memberikan akor 7 diminis balikan pertama. Berikutnya as C ini sama, berarti kita ini beri akor 1 jelas. Dan berikutnya ini ada C C. Tapi C di sini dimaksudkan kok C-nya ters, berarti ini juga akor 1 ya. Berikutnya E, tadi kita udah tahu ini adalah akor 5 karena dia posisinya posisi dasar. Dan ini berikutnya ada G, S. Bassnya G di mana G-nya adalah ters. Maka dia adalah akor 5 balikan pertama. 5 mayor balikan pertama ya. As kita udah tahu tadi adalah akor 1. Kemudian ini dia pokok persoalan yang kita bahas sejak kemarin, simbol 5 dan 6. Kita tahu kemarin kita pelajari bahwa simbol 5 dan 6 adalah simbol khusus untuk akor 2 minor ke akor 7 diminis balikan pertama. Nah, bagi yang kemarin sudah menyimak, saya berharap ini sudah paham ya. Bagi yang belum, nah ini, tolong kalian menyesuaikan dengan pemahaman tentang simbol 5-6 itu adalah simbol untuk akor 2 ke akor 7 diminis balikan pertama. 5 itu menunjukkan bahwa akor ini adalah posisi dasar. Kemudian 7 balikan pertama itu bukan ini ya. Dia ada dalam posisi di mana itu hanya disebutkan oleh satu garis vertikal akor. Sementara nanti akor 7-nya tersusun dari akor yang ini kita dapatkan. Sedangkan akor berikutnya ini akor yang selanjutnya dari akor 2, 7. Nah ini juga akor sendiri. Artinya tadi bukan asnya itu bukan bagian dari akor 7, bukan. 5, 6 biasanya digunakan untuk progresi 2, 7 ke akor 1. Ya. 2, 7 ke akor 1. Sehingga ini asnya adalah akor 1. Nah, pengerjaannya seperti apa? Mudah-mudahan kemarin kalian sudah menyimak di video.
Dan berikutnya ini dash, ini base. Ya, mestinya ini as ya, bukan dash ya. Bukan base. Karena apa? Kita dapatkan dash as, berarti kita dapatkan di sini akor 4 ya. Dash as, posisi dasar dash sebagai bass. Maka itu adalah akor 4. 64 S. 64 adalah simbol untuk balikan kedua, di mana balikan kedua simbolnya 64, posisi nada yang menjadi bass adalah queen, tapi jadi bass. S-nya adalah queen, tapi menjadi bass. Kita dapatkan ini, queen-nya S di akor 1. Demikian, ini maksudnya adalah akor 1 balikan kedua. Nah, kemudian ini apa? Ini 5. Kok 5 tidak ada bassnya? Nah, ini tetap ada bassnya, yaitu S. Kita baca sampai ke ketukan berikutnya S-nya ini. Karena ini 2 ketuk. Ya, ini dia. 5. 5 sebetulnya simbol sama seperti ini 5 yang di sini ya. Sebenarnya simbol yang dipakai untuk menunjukkan posisi dasar dari sebuah akor. Mengapa 5-nya ditulis sama seperti 5 di sini? Mengapa ditulis 5 dan 6? Karena apa? Dia simbol khusus, maka perlu untuk memperjelas supaya kita bisa membuat alur progresinya. 5, artinya ini adalah posisi dasar menuju ke akor balikan 1. Sementara ini 5, ini juga ditulis, harus ditulis karena apa? Nada berikutnya merupakan bass dari akor yang diminta di sini. Sementara yang lain kok sama-sama posisi dasar kok tidak ditulis. Karena di sini bassnya sudah jelas. Sebetulnya simbol 5 itu juga kita ingat dulu 5 adalah 5-3. Artinya itu simbol untuk posisi dasar sebuah akor dengan interval yang sudah jelas, yaitu interval terce dan queen. Interval terce dan queen adalah interval yang umum dari sebuah akor sehingga tidak perlu ditulis jika posisi bassnya sudah jelas. Nah, karena ini posisi bassnya tidak tertulis, hanya mengikut dari akor sebelumnya, maka dia perlu ditulis untuk memperjelas dan mempertegas bahwa ini diminta menjadi sebuah akor yang juga harus diharmonisasikan. Ya, nada ini juga harus diharmonisasikan. Kita lihat, ini berarti nadanya S. Dengan demikian, S posisi dasar, kita dapatkan akor 5. Artinya 5-nya ini adalah juga akor 5 posisi dasar. Berikutnya ini as sama akor 1. Nah, kita sudah dapatkan keseluruhan akor. Prosedur ini wajib kita tulis dulu ya. Jadi jangan mengerjakan satu persatu nada diberi akor, nanti nggak nyambung. Anda beri rangkaian akornya dulu sesuai dengan bass yang diminta. Kalau ada simbol bassnya. Jika itu hanya berupa melodi, maka kita bisa membuat bass yang lebih bebas dan sekaligus membuat simbolnya dulu. Seperti itu. Sekarang tinggal kita aplikasikan bagian dalamnya. Kita aplikasikan suara dalamnya, inner voice-nya, melihat dari simbol akor yang sudah kita lengkapi. Gampang, hanya tinggal melihat akornya apa, dilihat unsur nadanya. Akornya apa, dilihat unsur nadanya. Akor 1, as, C, S. Sudah ada as dan C. Tentu kita tinggal melengkapi S ya. Dan pendobelan tonikanya. Tonikanya adalah as. Nah, tentu tonikanya kita tulis lagi ya, dan ini S. Progresnya kurang lebih seperti ini ya. Berikutnya ke akor berikutnya, bergerak ke akor 2 bass dash F. Sudah ada dash bass ya. Kita bisa memberikan double terce di sini karena akor batu, akor 2, 3, 6, 7 itu boleh pendobelan pada terce. Yang tidak boleh pendobelan pada terce dalam posisi yang sembarangan adalah akor-akor pokok 1, 4, dan 5. Nah, sekarang kita lihat pendobelannya. Bisa kita tulis di sini D. Kalau itu D berarti di sini tinggal kita tambahkan F ya. Seperti itu. Apakah posisinya harus begitu? Tentu tidak. Kita bisa tambahkan misalnya ini bass ya. Jadi pendobelannya misalnya di bass. Nah, kalau itu pendobelannya di bass,
Nah, supaya ini lengkap, tentu ini bukan D, tetapi ini F. Namun, jika geraknya seperti ini, kalian harus pertimbangkan. Ini adalah gerak paralel. Nah, kita cek paralelnya, kita lihat. As ke S, itu Queen, kemudian Bass ke F. Itu juga Queen. Terjadi paralel Queen. Dalam harmoni klasik, paralel Queen adalah gerak yang tidak diperbolehkan. Maka kita wajib untuk mengkritisi gerak tersebut. Jangan bergerak secara paralel. Maka dengan demikian kita alihkan tadi. Supaya tidak bergerak secara paralel. Ini dash F. Sama-sama bergerak searah. Ya. Tetapi tidak paralel. Atau kemungkinan lain ya, kalau misalnya ini F supaya tidak paralel, ini kita ambil D begitu. Bisa seperti itu. Ini juga searah tetapi tidak paralel. Berikutnya kita lihat gerak ke akor 5-nya. S, G, Bass ya. Tentu dari F ini gerak yang paling dekat adalah ke S. Ini sudah double S, tinggal ini tambahkan Bass. Ya. Ini akor 1 balikan pertama, tentu yang didouble tetap harus As ya. Nah, yang terdekat ini tenornya ke As, ini ke S ya. Akor 7 dari 16 ke akor 7 balikan pertama. 1 balikan pertama, 7 balikan pertama. Kita lihat kemungkinannya ini adalah G bass dash ya. Sudah ada double ters di situ bass ya. Karena akor 7 diminis, kemarin kita sudah pelajari, justru tersnya yang diminta untuk didouble. Ini sudah otomatis double. Kita tinggal sesuaikan, tentu ini As menuju ke G ya. Dan ES menuju ke dash. Itu gerak yang terbaik karena terdekat dan kita perhatikan. Apakah paralel di situ? Coba kita lihat ya. Coba, ternyata ada paralel juga ini. Ya, As S itu Queen dan G ke dash itu juga Queen, walaupun lebih paralelnya tidak murni Queen murni, tapi tetap kita hindarkan saja. Ya, kita coba hindarkan dengan cara setelah kita membuat ini ada titik yang kita rubah. Ya, ada yang kita rubah dari salah satu dari dua akor ini, misalnya akor 7-nya bass ini dash ini B, ini yang misalnya ke G, atau tetap kita buat ini tidak menggunakan Queen sehingga dash-nya kita lewatkan ya. Ini gas dan ini bass gitu ya. Pergerakan ini ya, ini searah tetapi tidak paralel. Konsekuensinya adalah ada nada-nada yang kemudian kita double. Nah, seperti ini. Baik. Berikutnya ke akor 1. Ya, kita melihat yang memungkinkan di sini As. Misalnya di situ. Kemudian ini kalau C-nya sudah ada, berarti ini adalah S. Tapi kalau S-nya kemudian kita taruh di tenor seperti ini, jaraknya terlalu jauh, lebih dari 1 oktav. Ini di dalam penulisan harmoni 4 suara tentu tidak dibolehkan. Ya, sehingga kita ubah As-nya misalnya di tenor seperti ini, ya, ininya altonya yang ke S seperti itu. Berikutnya akor 1 balikan pertama. Loh, itu kok sudah double ters. Nah, ini dia. Double ters boleh dilakukan pada posisi sopran dan bass. Kita lihat ini tersnya kan C akor 1 ini. Tapi dia sudah ada di dalam posisi sopran dan bass. Sehingga itu tetap dimungkinkan. Ya, tetap dimungkinkan. Apalagi ini adalah akor yang sama di mana
kita bisa membuat ini unsurnya tidak perlu bergerak. Artinya S-nya tetap ditahan di S, ya. As-nya juga tetap ditahan di As. Seperti ini. Ini artinya disebutkan bahwa akor ini pada dasarnya tidak bergerak. Sehingga kita bisa tuliskan ini dalam dua ketuk seperti itu. Yang bergerak hanya bass-nya saja. Maka pendobelan terz seperti ini dimungkinkan. Berikutnya di akor 5 S, G, bass, ya. Tentu kita tetapkan ini S lagi. Kemudian ini ada kita buat di G yang memungkinkan posisinya, dan 5 balikan pertama. Bassnya di G ini sudah. Tapi jangan coba-coba kemudian membuat di sini G lagi. Pendobelan terz di posisi seperti ini tidak dimungkinkan karena tidak dalam posisi sopran dan bass. Sehingga ini tentu bukan G, tetapi dia ke bass, ya. Dan ini S, ya. Gerak seperti ini yang kita bisa pakai untuk akor 5 dan balikannya. Berikutnya ini akor 1, tentu kita bisa tetapkan ini, ya. Kita bisa tetapkan ini di S, ya toh, sama tadi. Dan ini di As, ya. Nah, ini sekarang pembahasan utamanya sekarang di sini. Akor yang kita tulis akor 2 minor. Bass, Des, F. Ke akor 7 balikan pertama. Diminis. Caranya adalah kita tuliskan dulu akor 2-nya, ya. Nadanya apa yang kita perlu tulis di situ? Tentu misalnya ini bass, bass, ya. Di sini bisa kita tuliskan apa? F-nya misalnya. Ini dash-nya. Sampai apakah begitu? Enggak terlalu jauh di sini. Nah, bisa kita rubah. Ini yang di dash, ini yang F. Berarti ini lompatannya enggak terlalu jauh. Nah, berikutnya kita lihat di akor 2 dan akor 7. Seperti kemarin kita sudah pelajari. Nada mana yang sama? Bass dash. Bass dash itu sama. Yang berbeda hanya F ke G. Nah, maka yang perlu dipecah, yang kita tulis hanya nada yang berbeda saja. Nah, ini kita pecah. F-nya menuju ke G. Tapi ingat, kita membuat pergerakan yang sama, di mana nada yang lain tidak perlu ditulis karena sama. Bass-nya sama, dash-nya sama. Ini F, G. Ini harus diselesaikan secara bertanggung jawab. Ini naik, maka harus diselesaikan naik. Ini mau nggak mau penyelesaiannya harus ke As. Dan karena ini ke akor 1, makanya sudah cocok ya. Harus ke As. Karena biasanya progresi 5, 6 seperti ini tadi adalah akor 2 ke akor 7, diselesaikannya ke akor 1 dalam berbagai posisi. Nah, ini sudah harus seperti ini ya penyelesaiannya. Karena ini harus diselesaikan naik. Tidak kemudian misalnya ini S di sini, ya, atau mungkin naiknya ke C di situ, ini menjadi salah. Satu, karena ini naiknya harus berurutan. Kemudian yang kedua, dia menjadi double terz di posisi yang tidak seharusnya. Ya, ingat, naiknya harus berurutan secara passing. Ya. Dengan demikian ini kita selesaikan. Akor berikut, nada di akor berikutnya ini adalah S, ya. Sudah sesuai. Ingat, 5 6. 2 minor ke 7 diminis balikan pertama. Tidak perlu semua nadanya ditulis, hanya nada yang berbeda saja dalam hal ini F dan G. Ya. F, G. Dan harus diselesaikan naik melangkah berurutan. Ya. Berikutnya ini akor 4. Dash, F, As. Ini sudah As, dash. Tentu kita mencari yang terdekat, ya. Ini dash, pendobelannya. Ini ke F yang terdekat.
Nah, berikutnya ini satu balikan kedua. Posisi bassnya di S. Dan ingat, akor balikan kedua yang didouble justru harus queen-nya. Queen-nya apa? S. Justru harus queen-nya yang didouble. Ya. As, C, S. S-nya sudah didouble di sini, berarti ini kurang C. Ya toh? Nah, kalau ini C, Anda lihat. Ya, Anda lihat kalau ini ke C, ini dari dash F as. Nih, ini jaraknya melompat terlalu jauh. Kita hitung intervalnya 5 sendiri. Ini tidak dimungkinkan, tidak dibolehkan. Ya. Jangan membuat progresi yang seperti itu. Jika ini yang terjadi, maka kalian harus ngalah. Harus ngalah. Artinya apa? S-nya didekatkan supaya tidak terlalu melompat. Ya. S-nya didekatkan supaya tidak terlalu melompat. F ke S seperti itu. Sehingga ini bukan S, tetapi D-nya melangkah ke C. Seperti itu. Ini yang mungkin bisa dilakukan. Sementara akor 5-nya S, G. Oh, ini As, C, S ya, maaf. As, C, As, C, S. S sudah ya. Betul, maaf, ini tadi sudah betul sebetulnya. Berikutnya ini akor 5-nya S, G, bass. Sudah ada S, G. Pendobolannya sekarang harus di S karena tonikannya S. Ya. Ini kita selesaikan. Nah, apakah ini juga harus S lagi? S-nya ada di mana? Ya. Kalau ini kemudian kita tulis bass, kita hitung lompatannya S ke bass. 1, 2, 3, 4, 5. Queen tidak memungkinkan. Sehingga ini S-nya juga berhimpit lagi bassnya ya. Berhimpit lagi, tenor dan bassnya berhimpit. Sehingga ini sudah S, S. Ini tinggal bass. Ya, seperti itu. Dan terakhir As, ini C. Ya, ini C. Ini S lagi di situ. Nah, selesai. Pekerjaan memberikan akor kita. Kita dengar hasilnya. Ya, kita sudah dapatkan itu. Ya, suasananya memang klasik ya, karena memang ini mengambil dari salah satu materi klasik. Nah, itu untuk tangga nada mayor yang kita pelajari. Sekarang, bagaimana halnya jika kita mengerjakan dalam bentuk yang berbeda? Nah, misalnya di sini. Ini sudah ada pola dengan tanda mula 2 crash, tanda mula 2 crash ya, di mana 2 crash ya ini kemungkinannya adalah D mayor atau B minor. Sekali lagi caranya kita rasakan dan dibaca. Dibaca, ini 2 crash. Kita melihat di sini ada kromatis, simbol-simbol kromatis. Termasuk juga nadanya juga mendapatkan kromatis. Kalau seperti ini halnya, maka Anda boleh membuat sebuah asumsi bahwa itu adalah tangga nada minor, karena biasanya yang mendapatkan kromatis seperti itu, jika itu bukan merupakan sebuah modulasi permanen, itu adalah tangga nada minor. Artinya modulasi itu apa? Tangga nadanya berubah. Ini kita melihat, sepertinya tangga nadanya tidak berubah. Karena yang mendapatkan kromatis nada-nadanya sama, yaitu A menjadi ais. Asumsinya ini adalah tangga nada minor. Jadi 2 crash ini adalah B minor, bukan D mayor. Cara yang kedua tentu saja sebagaimana yang tadi sudah saya katakan, harus kalian
baca dan rasakan nuansanya supaya memberi akornya juga tepat. Iya, kita sudah dapatkan itu. Sekarang bagaimana caranya? Masih sama. Bagi kalian yang kesulitan untuk membuat langsung tebakan akornya, bukan tebakan ya artinya, mengisi akornya ya, buat dulu susunan tangga nadanya. Jangan malu membuat ini ya, karena ini adalah cara yang cukup membantu Anda. Ya. Yang ketiga, B, cis, tentunya D, terus E, fis, ya kan? G, nah ini dia. Jangan lupa, ini sudah berubah. Ice, ya kan? Nada ketujuh. Ini sudah ditulis ice, maka kita ikuti ice. Asumsinya ini adalah minor harmonis. Buat trinadanya di yang pertama, akor pertama B, karena ini minor, maka bukan B di Swiss. Karena memang di sini nggak ada nada disnya ya. Hanya ada D. Ya. D. B, D, yang ada di situ fis. Nah, ini sudah dapatkan trinadanya, tinggal kita urutkan berikutnya. Tentu setelah D, E, fis, G, ice, jangan lupa sudah ice ya. B, cis. Nah, yang berikutnya ini fis, G, ice, B, cis, D, E. Nah, kemudian kita cari nama simbolnya. B divis kita tahu itu berarti satunya adalah minor ya kan. B divis minor. Dengan nada yang kita dapatkan. Terus berikutnya cis EG. Cis EG itu tentu diminis. Artinya dalam tangan nada minor harmonis duanya adalah dua diminis. Ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga kita lihat D vis ice. Kita langsung tahu. Kalau D vis A saja sudah mayor, apalagi sampai ice, maka ini adalah 3 augmented. Sudah bukan lagi mayor atau minor. Tapi dia augmented. Ya. Nah, berikutnya yang keempat, EGB, empatnya minor. Kemarin kita juga sudah pelajari tangga nada minor, akor pokoknya adalah 1 minor, 4 minor, 5. Kalau itu minornya harmonis adalah 5 mayor. Nah, ini kita lihat apakah 5-nya mayor, fis, ice, cis, ya itu 5 mayor. Kemudian 6-nya, lihat di situ GBD, berarti mayor juga. Dan 7-nya apa itu? Ice, cis, E, diminis ya. Itu adalah 7 diminis karena intervalnya juga diminis. Nah, kita sudah dapatkan ini urutannya. Langkahnya juga sama. Ya. Langkahnya sama. Anda tinggal melihat ini kebetulan sudah dibantu dengan melodinya, kemudian sudah dibantu bassnya sudah dibuatkan dan sekaligus simbol bass berangkanya. Lalu apa gunanya Pak? Kemarin ada yang bertanya, ini keras-keras gunanya untuk apa? Itu untuk memastikan bahwa akor tersebut tersnya itu harus dinaikkan. Tersnya akor tersebut apa? Nah, ini kita lihat. Ini tanpa simbol angka berarti dia posisi dasar kan? Nah, posisi dasar fis. Artinya itu adalah ini. Fis. Ice, cis, trinadanya. Nah, ini kita sudah tahu. Ice. Artinya ini untuk menegaskan bahwa ini
A-nya nanti tidak hanya A, tetapi harus ice seperti ini. Baik, kita lihat satu persatu ya. Coba ini fish ice. Ini bassnya jelas di situ. Maka ini tentu dimaksudkan adalah akor 5 ya kan. Karena bassnya adalah fish. Berikutnya ini D, B, cari. D itu yang posisi balikan pertama. Karena 6, D berarti terce. Dia di akor 1. Ini berarti di akor 1. Nah, ini tadi kita sudah tahu, ya kan? Ini artinya 2. Coretnya kemarin kita membahas bahwa coret itu adalah queen yang dinaikkan. Nanti kita lihat queennya apa, kita lihat di situ. Berikutnya 6-nya tentu kita kemarin sudah belajar, tadi sudah belajar juga. Itu adalah akor 7. Diminis ya. Balikan pertama. 6-nya apa kok dicoret? Nah, itu menunjukkan bahwa tonikanya akor itu dinaikkan. Tonikanya apa ini? Sudah jelas ini. Minta dinaikkan. Nah, artinya bukan ice-nya dinaikkan menjadi Isis, tetapi ini asumsinya dalam tangga nada minor A-nya itu juga harus dinaikkan. Artinya tidak lagi ditulis A, tetapi harus ice di akor 7-nya ini. Baik, berikutnya ini tentu ini adalah akor 1 minor ya, karena posisi dasar ya. Kemudian E, cis. E-nya posisi balikan pertama, E-nya ini. Nah, tentu ini maksudnya adalah akor 2 balikan pertama karena E-nya itu terce ya. Berikutnya ini G, B. G-nya terce, yang G-nya terce akor 4, berarti ini adalah akor 4. Ya. Berikutnya ini fish. Nah, ini sama seperti ini, ice. Ini tadi tentu adalah akor 5. Ya. Akor 5. Mayor. Mengapa mayor? Karena jelas ini ice-nya naik. Ya kan? Juga sudah disebut tadi. Ini masih sama. Ya. Ini masih sama. 5-nya mayor. Dipertegas dengan tanda kromatis, meminta terce-nya dinaikkan. Terce-nya apa? Ice tadi. Ya. Ini berikutnya akor 1 tentu ya. B dan B. Berikutnya ini B, fish. Tak ada simbol, berarti ini B-nya posisi dasar. Tentu dia juga akor 1. Terus E, G. E posisi dasar. Ini akor 4 mestinya. Jelas. Ya. Akor 4. Posisi dasar. Berikutnya ini tadi kita sudah tahu. Fish. Ya. Ini tentu maksudnya adalah akor 5. Terus ini masih sama. Ya. Masih sama, akor 5. Mengapa? Jelas. Fish. Apakah betul? Nah, kita lihat. Ya. Fish 4, 3. Ini ingat. Kalian ingat 4, 3 adalah simbol untuk apa? Apakah akor itu merupakan akor 5? Apakah itu merupakan akor 5? Ya. Ini mungkin ada sedikit hal yang keliru. Artinya kalau ini fish 4, 3 itu maksudnya dominan septim balikan kedua. Ini fish-nya berarti dia adalah queen. Nah, ini yang fish-nya jadi queen itu akor 1. Betulnya ini. Akor 1. Ya. Nah,
Tapi 43 itu artinya akor satunya, nah ini dia. Akor satunya itu harus ada unsur septimnya nanti. Ya. Harus ada unsur septimnya. Nanti kita lihat ya. Unsur septimnya di situ. Jelas sudah. Ini fish-nya. Ini harusnya tidak di situ, tapi di sini. Ya. Ya, seperti itu. Kita akan lihat nanti. Berikutnya B, D. Nah, tentu ini adalah maunya akor 1 ya. Ini akor 1. Berikutnya ini cis. Nah, ini cis. Nah, ini mestinya ini akor 7 karena dia cisnya adalah terz. Hanya harus kita lihat. Ya, harus kita lihat benar-benar secara teliti di sini akor 7. Berikutnya D. Posisi. Nah, ini maksudnya berarti dia ke akor 1 ya. Maksudnya ini akor 1. Nanti kita tuliskan. Ya, akor 1. Berikutnya ini, tadi kita sudah lihat ya di atas, berarti ini maunya juga akor 2. 5-nya dicoret, berarti nanti kuinnya naik, dan ini akor 6. Artinya akor balikan pertama, dengan demikian dia adalah akor 7 dengan perubahan di nada tonikanya ya, dinaikkan. Nah, ini tentu harus ke akor 1 karena progresi 2 ke 7 dan ini 7-nya harusnya augmented, diminish ya. Ya. Ini berikutnya adalah akor 1. Aduh. Ini tentu akor 1. Nah, ini dia. Nah, ini fish. Posisi dasar. Tentu ini adalah akor 5. Akor 5. Dan ini tentu akor 1 ya. Kembali di akor 1. Karena jelas bassnya adalah tonika di sini. Nah, kita sudah dapatkan simbol-simbol yang diperlukan untuk membuat progres ini. Tinggal kemudian suara dalamnya tentu saja masih sama seperti pola yang tadi kita buat di tangga nada mayor. Tinggal kita tentukan ini fish. Nah, ini dia. Akor 5 ini fish, ice, cis. Fish-nya tentu harus double di sini ya. Apakah perlu diberi keras? Tidak perlu, sudah tertulis di tanda mulai ini. Ya, berikutnya ini tentu adalah cis. Apakah itu juga perlu diberi keras? Juga tidak perlu, sudah tertulis di tanda mula. Berikutnya ke 1, cari yang terdekat di situ. Ya. B minor, B, D, fish. Ini bisa kita pertahankan. Ya. D-nya sudah ada di situ sehingga perlu hanya kita tambahkan B. Oke. Nah, ini dia. Akor 2-nya apa? Cis, E, G. Cis, ya, sudah cis, cis. Tinggal kita tuliskan di sini. Cis, E, G. Ini misalnya E, ini G. Tapi apakah G? Tentu tidak. Karena apa? Dicoret. Kita kemarin belajar, kalau dicoret ini berarti kuinnya naik. Maka ini adalah gis. Nah, kita lihat. Cis, E, G, dan ice, cis, E. Nada yang sama, cis, E. Cis, E. Ya, 2 ke 7 ini. Yang berbeda hanya G yang kemudian menjadi gis karena
5-nya dicoret. Menuju ke ice. Dengan demikian, ini tentu maksudnya adalah cis, gis, ya. Nah, nada yang berbeda hanya gis ke ice ini. Yaitu gis, kita pecah, karena memang ini miliknya akor 7. Ya. Apa yang berbeda? Ice-nya tadi ya. Seperti itu. Baru diselesaikan, harus melangkah naik. Gis, ice, tentu ini harusnya B. Apakah benar? Ya benar, karena ini akor 1. Ya, D, ini tentu ke fis. Nah, di situ, yuk, akor 2-nya apa? Cis, E, G. Nah, sudah ada ini. Bisa E-nya yang kemudian didouble. Ya. Bisa E-nya yang kemudian didouble di sini. Misalnya E di situ. Dan ini ke G. Ya, seperti ini. Ini akor 4-nya apa itu? E, G, B. Ini sudah ada G. Nah, ini balikan pertama udah E. Tentu ini E ya. Dan ini E lagi. Nah, sudah ada G di situ. Ya, ini maksudnya adalah E ini. Ya. Ini tentu E maksudnya. E. Ya, G, B. Udah, akor 4 balikan pertama. Akor 5 ini tadi sama fish ya toh? Fish, ice, C. Sudah ada ice. Berarti ini fish lagi berikutnya. Ya. Ini tentu fish, ice, ini cheese ya toh. Ya. Terus ini sama, hanya berbeda susunan soprannya. Fish. Nah, ini dia. Apakah harus dipertahankan? Kita lihat nih ya. Ini fish sudah ya. Jadi tinggal kurang ice. Kalau ini ke ice ya. Ini di fish. Ya, seperti itu. Berikutnya akor 1 B ya. Kita tinggal memegang B, D, fish-nya ini masih ya. Dan B ini D tentu ya maksudnya. Ini tentu maksudnya adalah D. Mengapa D? Ya, kita lihat di situ yang memungkinkan hanya D atau ini kan kejauhan. Kejauhan nggak ini? Oh, 4 masih. Oke. Yuk, berikutnya ini tadi akor 1 lagi ya. B, fish ini. Ini tentunya turun ya. D. Ini. Kemudian ini B di situ. Dan ini B lagi. Ya. B, D, fish. Seperti itu. Akor 4-nya tadi E, G, B ya kan? E, G, B. E-nya kita double di sini. E. Ini dia mengarah EG, ini berarti dia ada di B. Ya. Karena sudah ada E-nya di situ. Nah, ini kembali ke fish lagi ya.
Ini A, ini ice, ini fish, ini cheese. Ya, kelimanya fish, ice, cheese. Nah, ini D. Ya, B, D, fish, ice. Seperti itu. Berikutnya ini nomor 1, B, D lagi. Kita lihat simbolnya dasar. Sehingga ini bisa kita tulis fish di situ. Dan B. Ini B, B. Nah, ini dia. Berikutnya ini akor 7. Ya. Ice, cheese, E. Cheese-nya sudah betul. Ini E. Ya. Ice, cheese, E. Ini tadi cheese ya. Seperti itu. Oh, ini ice, maaf. Tentu ini harusnya ada garisnya juga. Karena apa? Nah, ini kan akor 7-nya ada ice. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ini berikutnya sama akor 7, bassnya di D ya. Bassnya di D. Tetap pendobelannya di B-nya ya. Ini fish. Pendobelannya di B karena ini akor pokok. Ini yang ice. Meleset. Ya, di situ coretnya. Nah, karena balikan pertama, tentu ini sudah ini kita selesaikan ke B harus ya ini ya, karena ini harus naik secara berurutan, passing. B, B, D, berarti ini fish yang belum. Akor terakhir, 2 akor terakhir, fish ini sama, ini sudah ada dalam posisi yang jelas. Ini maksudnya adalah fish di situ, ice, ya, fish, ice. Nah, ini fishnya didouble di situ. Ini C, tentu fish, ice, cheese ya. Berikutnya akor terakhir di sini akor 1, sudah ada B, B. Tentu ini bisa tetap di fish. Ya, tetap di fish dan tenornya di situ adalah ini B, B, ini D. Nah, seperti ini. Selesai, kita coba dengar hasilnya. Minornya seperti apa, progresinya. Ya, begitu.